Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Elle yang sedang gosok gigi. Tiba-tiba dia terbayang akan apa yang dilihatnya saat mencari Heather. Kemudian Elle kembali ke kamar Max. Dia termenung. Max berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Elle merasa ada yang tidak masuk akal mengenai Heather. Max berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka berdua melihatnya dan Heather baik-baik saja. Elle bertanya lagi soal Billy. Menurut Elle ada yang salah. Max menanggapi itu dengan sedikit bercanda bahwa Billy memang selalu salah. Namun Max senang mengetahui bahwa Billy bukan pembunuh. Di kediaman Driscoll, terlihat Driscoll sudah ditangani oleh dua orang petugas keamanan. Dia meronta saat tangan dan kakinya diikat. Dia terus berkata bahwa dia harus kembali. Saat di dalam mobil, Driscoll pun terus meronta, tangannya menggapai keluar saat mobil itu melewati gedung tua bekas pabrik. Di dalam gedung tua itu terlihat orang tua Heather di sana dalam kondisi tangan, kaki, dan mulut terikat. Datanglah Billy dan Heather. Heather melepas ikatan mulut ayahnya. Ayahnya berkata apapun yang Billy suruh, Heather tak perlu melakukannya. Heather bisa menghentikan hal ini. Namun Heather menjawab bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian Heather dan Billy meninggalkan mereka. Tiba-tiba muncul monster yang sangat besar sekali. Kemudian makhluk itu menaruh parasit ke dalam tubuh orang tua Heather. Dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di kediaman Hopper. Terlihat Hopper sadar dari pingsannya. Joyce menemaninya. Hopper bertanya pada Joyce berapa lama dia pingsan. Joyce menjawab cukup lama. Kadang sadar, kadang tidak. Joyce menanyakan hal terakhir yang diingat oleh Hopper. Hopper teringat ada yang menyerangnya dari belakang. Kemudian Hopper pun bangun. Joyce menanyakan pada Hopper tentang orang yang menyerangnya. Apakah Hopper mengenali orang tersebut? Hopper menjawab dia tidak melihat dengan jelas. Joyce menyuruh Hopper untuk menanyakan sesuatu. Ternyata Joyce menunjukkan nomor kendaraannya. Joyce menjelaskan apa yang ditulisnya karena Joyce juga tidak begitu jelas melihatnya. Namun Hopper membuang kertas itu dan menyuruh Joyce untuk menurunkan harapannya. Menurut Hopper itu adalah agen dari pemerintah negara bagian. Agak lama untuk mengeceknya. Dan mungkin orang tersebut tidak mendaftarkan mobil atas namanya sendiri. Joyce berkata itu bukan mobil. Hopper bertanya apa maksudnya bukan mobil. Adegan beralih di rumah Max. Terdengar walkie-talkie Max berbunyi. Di sana Lucas mengatakan kode merah secara berulang-ulang. Dengan kesal Max mematikan walkie-talkie tersebut. Kemudian telepon rumah Max berbunyi. Max pikir itu Lucas. Hampir dia tutup. Ternyata yang menelpon adalah Michael. Michael berkata ada hal buruk terjadi. Dia menyuruh mereka datang ke rumahnya. Nanti akan dijelaskan semuanya. Di saat bersamaan di basement rumah Michael dan teman-temannya sedang berkumpul. Michael menyuruh Lucas memanggil Dustin dengan menggunakan walkie-talkie-nya, namun tidak ada jawaban dari Dustin. Ternyata Dustin sedang melakukan pengintaian dari atas gedung. Dia melihat orang Rusia itu membuka pintu dengan menggunakan kartu. Namun orang yang memegang kartu itu memegang senjata. Dustin, Steve, dan Robin berunding. Menurut Robin, pasti ada jalan masuk. Mereka pun mulai mencari cara untuk masuk ke sana. Saat mereka berbicara, tak sengaja Robin melihat sesuatu dan dia bergumam. Mungkin berhasil. Kemudian Robin pergi sambil mengambil uang tips di toko. Steve bertanya mau kemana. Robin berkata bahwa dia akan mencari jalan masuk, jalan yang aman. Aku akan segera kembali. Adegan beralih di Hawkins Post. Di sana Nancy dan Jonathan terlihat murung. Terlihat salah seorang karyawan di sana mengejeknya dengan mencekik lehernya sendiri dengan menggunakan dasinya, yang bermaksud bahwa Nancy akan segera dipecat. Nancy dan Jonathan disuruh masuk oleh Tom, yaitu bosnya. Mereka dimarahi karena mereka tidak mematuhi perintah untuk berhenti membuat berita ini. Selain itu, menurut Tom, mereka memasuki rumah Bu Driscoll tanpa izin, menerobos yang mengakibatkan Bu Driscoll hampir mati di perjalanan ke rumah sakit.
Nancy menyela, menurutnya Bu Driscoll akan mati jika mereka tidak muncul. Di sini Tom merasa semua yang Nancy katakan adalah bualan aja, dan mereka pun akhirnya dipecat oleh Tom akibat kesalahan fatal mereka. Tapi sebentar, di sini gua akan memberitahu kalian bahwa Tom sudah dipengaruhi oleh Mainflyer. Di lain sisi terlihat Will menceritakan kepada mereka semua bahwa ia sudah 3 kali merasakan keberadaan dari Mainflyer. Yang pertama saat menonton bioskop, yang kedua saat mereka menaiki bukit, dan yang ketiga di Castle Byers. Will merasa ketakutan jika Mainflyer berada di dekatnya. Dia bisa merasakannya. Di sini Elle berkata bahwa gerbangnya sudah ditutup. Namun Will berasumsi apabila Mainflyer tak pernah pergi dan kita mengurungnya di sini. Lalu Will mengambil kertas dan menjelaskan kepada mereka semua di mana Mainflyer sebagian masuk ke dalam tubuhnya. Lalu ibunya mengeluarkan Mainflyer dari tubuh Will, dan Elle menutup gerbang dimensi lain. Lalu bagaimana jika bagian Mainflyer yang berada di tubuh Will masih terjebak di sini, yaitu di Hawkins? Dan jika benar, pasti Mainflyer sedang mencari orang untuk menjadi inangnya. Di sini Elle bertanya bagaimana bisa tahu bahwa orang itu inangnya. Adegan beralih pada Hopper yang menuju ke tempat Larry, di mana Hopper mendatanginya dan berbincang berdua dengannya, di mana Hopper mencari seorang pria yang pernah menemui Larry kemarin dan mengendarai motor. Namun Larry berbohong bahwa itu hanya staf penjagaan. Di sini Hopper tahu bahwa Larry telah berbohong karena Hopper melihat bahwa pria itu keluar dari kantor Larry, jadi tak mungkin ia adalah staf penjagaan. Di sini Larry tetap tak mengaku. Hopper mencoba mengancamnya, namun Larry malah mengancam balik dan memancing emosi Hopper dengan membahas putrinya yang bernama Sarah yang telah meninggal. Di sini Larry mengusir Hopper, namun dengan cepat Hopper menghajar Larry hingga mematahkan hidungnya. Hopper terus saja menghajarnya. Di lain sisi asistennya ingin menelpon polisi, namun Joyce menghentikannya. Di sini Hopper mencoba agar Larry membuka mulut dengan cara ingin memotong jari Larry. Akhirnya Larry pun mengaku bahwa pria itu memberi sesuatu dan hadiah, di mana pria itu terkait dengan pembangunan Mall Starcourt. Mereka membutuhkan tanah untuk memperluas mall tersebut. Di sini Hopper bertanya kenapa mereka ingin tanah tersebut. Namun Larry tidak tahu. Hopper meminta catatan pembelian tanah kepada Larry. Larry pun mengajak mereka ke rumahnya untuk mengambil sertifikat tanah tersebut. Adegan beralih pada Nancy yang marah dan kecewa kepada Tom yang tak mempercayainya. Dan di sini ia terus mengoceh sehingga membuat Jonathan kesal. Jonathan sudah menyuruh Nancy membatalkan berita ini. Namun karena ambisi dan keegoisan Nancy, akhirnya mereka berdua pun dipecat. Di sini Nancy kecewa dengan Jonathan yang tak mendukungnya dan malah seperti Tom. Jonathan juga kecewa dengan Nancy yang mengorbankan segalanya dan pekerjaannya demi berita konyol aja. Mereka pun bertengkar sampai akhirnya Nancy berkata bahwa mereka tak saling memahami lagi. Jonathan pun menyetujuinya. Sesampainya di rumah Nancy, Karen sedang membersihkan rumah. Dia heran kenapa Nancy pulang dengan cepat. Nancy berkata bahwa sedang tak banyak pekerjaan. Adegan beralih terlihat Robin datang terburu-buru. Ternyata dia baru pulang dari kantor pencatatan wilayah. Dia mendapatkan Dana, Mall Starcourt, mereka pun segera berunding. Robin memberitahu bahwa mereka akan menuju ke tempat sasaran dengan melewati ruang udara. Robin kemudian menjelaskan pada Steve dan Dustin. Setelah itu, Steve mencoba memeriksa saluran udara yang ada di situ. Namun ukurannya terlalu sempit untuk mereka. Dustin mencobanya, namun ternyata tidak muat juga. Tiba-tiba bel berbunyi pertanda ada yang mengunjungi toko es krim itu. Ternyata yang datang adalah Erika dan teman-temannya. Robin pun tersenyum, dia mendapatkan ide cemerlang. Adegan beralih di area kolam renang. Billy sedang bertugas sebagai pengawas kolam renang. Terlihat Michael dan teman-temannya sedang mengawasinya dari kejauhan. Mereka merasa ada yang aneh dari penampilan Billy. Dia mengawasi kolam renang dengan selimut untuk menghindari sinar matahari. Michael menambahkan dia juga berendam dalam es. Mainflyer suka dingin, tapi Max menyangkalnya. Billy terlihat santai di kolam renang, hal yang tidak disukai oleh Mainflyer. Namun Will menjelaskan bahwa Mainflyer itu suka bersembunyi. Mereka hanya dimanfaatkan jika butuh.
Michael berkata mereka harus mencari tahu apakah Billy adalah inangnya. Michael mengajak teman-temannya yang lain yaitu laki-laki untuk mengikutinya. Mereka masuk ke dalam area kolam renang. Michael menjelaskan rencananya. Mereka harus berusaha membawa Billy masuk ke dalam ruang sauna. Kembali pada Steve, Robin, dan Dustin. Ternyata Robin mendapatkan ide untuk menyuruh Erika yang masuk ke dalam saluran udara. Namun Erika meminta imbalan untuk itu semua. Mereka pun segera menyiapkan berbagai macam es krim kesukaan Erika. Sambil Robin menjelaskan rute yang harus Erika ambil di saluran udara. Mereka akan memulai setelah pengiriman terakhir malam ini. Robin juga mengarahkan Erika agar setelah sampai dia segera mendorong kisinya, lompat dan membuka pintu. Lalu mereka akan mencari tahu apa isi box itu. Tadinya Erika menolaknya karena itu membahayakan anak kecil. Kemudian Dustin menjelaskannya kecurigaannya bahwa orang-orang Rusia itu ingin membahayakan negaranya. Kemudian Dustin merayu Erika, jangan lakukan demi kami, tapi lakukan demi negaramu. Lakukan demi Amerika. Erika akhirnya mau melakukannya dengan syarat dia mau es krim gratis seumur hidup. Adegan beralih pada Hopper. Mereka sudah sampai di rumah Larry. Larry pun segera memberikan sertifikat itu kepada Hopper. Hopper memeriksanya. Hopper heran kenapa Larry punya banyak akta tanah di berangkas kamarnya. Joyce mengambil alih sertifikat itu dari tangan Hopper. Kemudian dia menunjukkan kepada Hopper letak tanah di sertifikat itu. Ternyata semua tanah itu berada dekat di Danau Jordan. Di daerah situ ada pembangkit listrik. Ada kemungkinan mereka membuat mesin di sana. Karena kecerdasan Joyce dalam menganalisa, Hopper memujinya dan ingin Joyce bekerja di kepolisian Hawkins. Tiba-tiba terdengar suara. Ternyata Larry hendak kabur melalui jendela, namun Hopper cepat menangkapnya. Adegan beralih pada Karen yang memanggil Nancy. Nancy keluar kamar dengan muka yang sangat sedih. Kemudian Nancy pun menceritakan semuanya kepada Karen. Nancy tetap merasa bahwa dia benar. Karen pun mendukungnya. Dia bilang bahwa Nancy adalah pejuang. Dia bangga kepada Nancy. Nancy menjawab, bangga kepadaku karena dipecat. Karen mengatakan dia bangga karena Nancy membela dirinya, berani melawan para berdebah itu. Nancy kaget atas jawaban ibunya itu. Dia mulai tersenyum. Ibunya pun berkata agar Nancy menyelesaikannya. Mereka pun berpelukan. Kembali ke area kolam renang, terlihat Lucas dan Will masuk ke gudang. Mereka mencari barang yang sekiranya mereka butuhkan. Elle juga mencari sesuatu yang akan mereka gunakan untuk menjebak Billy di ruang sauna. Elle menemukan boneka orang-orangan yang sangat besar. Dia pun membawanya. Michael menemuinya dan dia menjelaskan tentang kebohongannya, bahwa semua itu karena Hopper memarahinya, karena mereka terlalu sering bersama. Elle masih terlihat kesal kepadanya. Elle pun meninggalkan Michael. Di luar area kolam renang terlihat Max sedang mengawasi Billy. Dia pun bergumam, semoga saja bukan Billy inangnya. Adegan beralih di Mall Starcourt. Mereka sudah menempati posisinya masing-masing. Erika pun sudah mereka bekali dengan peralatan yang diperlukan. Steve, Robin, dan Dustin berada di atas gedung, sedangkan Erika akan masuk ke dalam saluran udara yang ada di toko es krim tersebut, mengikuti rute yang sudah dijelaskan oleh Robin. Erika pun memulainya dengan mengatakan operasi membahayakan anak dimulai. Scene beralih di kediaman Larry. Larry mendengar ada yang membuka pintu. Dia pun segera memanggil istri untuk segera menuju ke kamar tidur lantai atas. Istrinya pun kaget melihat Larry yang terikat di sana. Larry berteriak meminta diambilkan teleponnya. Di saat yang sama, Hopper sedang memeriksa salah satu rumah yang sertifikatnya ada pada Larry. Namun mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Mereka pun melanjutkan ke tempat yang lain, yaitu ke peternakan Hess. Kembali kepada Erika. Dia sudah sampai pada ujung saluran udara tersebut. Robin bertanya apa yang dia lihat. Erika menjawab bahwa dia melihat box yang mereka inginkan. Penjaga pun tak terlihat di sana. Erika segera menendang penutup saluran udara tersebut hingga jebol. Dia pun segera menuju pintu dan menekan tombol untuk membuka pintunya. Dari atas gedung, Dustin, Steve, dan Robin melihatnya. Kemudian Erika melangkah keluar dengan mengatakan es krim gratis seumur hidup. Free ice cream for life.
Adegan beralih di area kolam renang. Billy sedang membersihkan badannya. Ketika sedang memakai pakaiannya, terdengar orang mengunci pintu di luar, dan lampu pun padam. Saat Billy mencoba membuka pintu itu, terdengar seseorang memanggilnya. Billy mengikuti arah suara itu. Dia bergumam, "Kalau aku menemukanmu, mati kau." Sampai di ruang sauna, Billy melihat ada bayangan orang di sana. Dia pun segera masuk ke sana dan terlihat kesal saat yang dia temukan adalah boneka. Tiba-tiba El muncul di belakangnya. Dia melempar Billy dengan kekuatannya, kemudian menutup pintunya. Michael dan teman-temannya segera menguncinya. Billy kaget saat dia melihat Max di sana. Mereka segera menaikkan suhu ruangan sauna tersebut. Di lain sisi, Nancy sudah sampai di rumah sakit untuk menjenguk Bu Driscoll. Saat Nancy menyelidiki di sana, terlihat Bu Driscoll kesakitan dan detak jantungnya meningkat tajam. Adegan beralih kepada Steve dan yang lain, di mana mereka membuka salah satu box yang ada di dalam ruangan itu. Dan mereka mendapatkan sebuah cairan hijau yang seperti cairan asam yang sangat berbahaya. Tiba-tiba ruangan di sana bergerak sendiri. Mereka berusaha pergi dan membuka pintu, namun tidak bisa terbuka kembali. Mereka pun sangat panik. Kembali lagi kepada Nancy yang mulai melihat Bu Driscoll kesakitan dan detak jantungnya meningkat sangat tajam. Ternyata itu adalah pengaruh dari Billy yang sedang kepanasan di sauna. Karena memang inangnya saling terhubung satu sama lain. Di sini Billy terus saja kesakitan dan di sini Max melihat Billy yang menangis dan berkata bahwa ini bukan salahnya. Dia melakukan hal buruk karena ada yang menyuruh Billy melakukan hal itu. Dia tak tahu, tapi monster itu seperti bayangan raksasa. Di sini Billy kesakitan dan Max tak kuasa melihatnya menderita. Ternyata itu hanya jebakan dari Mind Flayer. Dia mengambil alih pikiran Billy kembali. Dia mengambil pecahan keramik untuk melukai Max. Will merasakan bahwa Mind Flayer telah aktif kembali. Michael menyuruh Max menjauh dari pintu dan tiba-tiba terlihat Mind Flayer di dalam tubuh Billy sangat kesakitan, dan begitu pula dengan Bu Driscoll. Nancy tampak terkejut melihat hal itu. Di sini Billy berusaha keluar dari sauna dan akhirnya ia pun keluar. Elle mencoba menghadapinya. Namun Mind Flayer lebih kuat dan Billy mencekik Elle, dan di sini yang lain hanya melamun aja dan ketakutan sementara Elle sekarat. Namun tiba-tiba Michael memukul Billy. Saat Billy ingin membunuh Michael, Elle dengan kekuatan penuhnya mendorong Billy hingga keluar dari sana. Mereka pun melihat Billy yang berlari ketakutan. Ternyata Billy mendatangi Heather, dan saat mereka membicarakan tentang Elle, di sana terlihat tentara zombie Mind Flayer sudah banyak sekali. Dan terlihat Mind Flayer di sana. Film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Steve dan teman-temannya masih memperhatikan mesin itu beroperasi. Steve mengatakan gerbangnya. Kemudian mereka segera meninggalkan ruangan mesin itu. Robin bertanya apakah mereka sebelumnya pernah melihat. Steve menjawab belum, namun sepertinya ini lebih buruk. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi alarm tanda bahaya. Steve melihat keluar, ternyata orang Rusia yang tadi dilumpuhkan sedang memberitahu teman-temannya. Kemudian Steve dan teman-temannya pun berusaha kabur dari sana. Mereka malah terjebak masuk ke ruangan mesin itu. Steve berusaha menghalangi petugas keamanan yang mengejarnya dengan menggulingkan tong. Dia menyuruh yang lainnya segera lari. Akhirnya mereka masuk ke sebuah ruangan dan Steve menahan pintu itu. Erica menemukan sebuah lubang udara. Dia mengajak semuanya. Namun Robin malah membantu Steve untuk menahan pintu. Steve menyuruh Dustin dan Erica untuk pergi dan mencari bantuan. Dustin segera masuk ke dalam saluran udara tersebut. Di saat yang bersamaan, pintu berhasil didorong oleh orang-orang Rusia. Steve dan Robin pun terjatuh dan mereka pun ditangkap. Adegan beralih di rumah sakit, terlihat lampu berkedip-kedip.
Will berkata bahwa monster itu di sini. Di tempat yang sama, terlihat monster yang sangat besar mengejar Nancy. Jonathan memanggil namanya. Nancy berusaha masuk ke dalam ruangan lain, namun ternyata di belakang pintu itu banyak sekali barang, sehingga pintu itu susah untuk dibuka. Jonathan berusaha mengalihkan perhatian monster itu. Akhirnya Nancy berhasil membuka pintu tersebut. Di luar, Michael dan teman-temannya segera masuk mencari Nancy dan Jonathan. Mereka tidak menghiraukan teguran petugas rumah sakit itu. Monster itu masih terus mengejar Nancy, sampai Nancy masuk ke dalam sebuah ruangan dan mengunci pintunya. Ternyata, monster itu bisa membuat badannya seperti gumpalan daging. Dia menyelusup ke dalam melalui rongga bawah pintu. Nancy kaget saat yang bersamaan Jonathan sampai di sana. Namun dia tidak bisa masuk karena pintu terkunci dari dalam. Setelah gumpalan itu berada di dalam, dia segera kembali berubah wujud menjadi monster lagi. Nancy dilemparnya ke dinding. Jonathan berusaha membuka pintunya. Saat monster itu sudah di depan Nancy, tiba-tiba pintu terpental. Elle dan teman-temannya datang. Elle segera menggunakan kekuatannya untuk menghajar monster itu. Sampai akhirnya Elle menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat monster itu terlempar keluar dari ruangan. Mereka segera berlari keluar, namun monster itu sudah berubah menjadi gumpalan dan masuk ke dalam saluran air. Monster itu terus menelusuri saluran air sampai bertemu dengan Billy dan Heather. Billy berkata, "Sudah waktunya," dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di pekan raya yang dipersembahkan oleh wali kota. Larry sedang mengawasinya. Dia terlihat senang, namun tiba-tiba dia melihat seseorang pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Dia pun menyuruhnya pindah ke tempat yang seharusnya. Tiba-tiba Larry melihat seorang mata-mata Rusia. Dia pun mengajaknya berbicara. Ternyata orang itu adalah orang yang mengejar Hopper. Dia menanyakan Hopper kepada Larry. Larry berkata bahwa polisi patroli itu sedang dalam pencarian. Dia berjanji jika Hopper muncul dia akan memberi kabar. Orang itu meminta pada Larry untuk menemukan Hopper. Dia pun mengancam Larry bahwa Hopper adalah masalahnya. Dia pun memberi waktu sehari untuk Larry bisa menemukan Hopper. Scene beralih di kediaman Murray. Terlihat Hopper baru saja datang sambil membawa beberapa bungkus makanan. Ia pun segera menaruh makanan itu di atas meja. Sambil makan, mereka menginterogasi sandranya yang bernama Alexi. Joyce mulai bertanya kepada Alexi, generator untuk menyalakan apa? Yang kami tahu bukan untuk Mount Starcourt. Kemudian Murray menerjemahkan pada Alexi. Namun Alexi malah mengalihkan pembicaraan. Dia malah membahas soal minuman. Hopper merasa kesal, kemudian Hopper segera memukul Alexi. Dia merasa kesal karena Alexi mempermainkannya. Dia melempar Alexi keluar dan melemparkan kunci mobil serta kunci borgol di dekatnya. Kemudian Hopper masuk ke dalam. Murray dan Joyce memarahinya, namun Hopper berkata dia sudah berurusan dengan orang seperti ini seumur hidupnya. Di luar, Alexi segera membuka borgolnya dan mengambil kunci mobil. Hopper menjelaskan kepada Murray dan Joyce bahwa Alexi tidak akan mungkin kabur dari sana karena dia merasa takut dengan orang Rusia yang sangat ganas itu. Jika Alexi pergi ke orang Rusia itu dengan tanpa luka, maka orang Rusia itu akan curiga bahwa Alexi sudah membocorkan rahasianya. Namun di luar tampak Alexi sudah menyalakan mobilnya. Murray mendengarkannya dan berkata pada Hopper, "Jim, ku yakin dia menyalakan mobil." Namun Hopper berkata bahwa Alexi sedang menguji kita. Dia hanya menggertak saja. Di luar, Alexi segera mengendarai mobil itu. Murray dan Joyce berusaha keluar, namun Hopper menghalangi-halanginya. Dan benar, Alexi berada di dalam mobil, namun dia bukannya terus maju, namun malah mundur kembali dan mengembalikan kunci mobil itu kepada Hopper karena dia tahu bahwa dia akan mati jika kembali ke Rusia. Adegan beralih pada Dustin dan Erica yang sedang berusaha keluar dari saluran udara. Mereka terhalang oleh kipas yang terus berputar.
Sambil berusaha menghentikan kipas itu, Dustin menceritakan petualangannya saat mereka mengalihkan perhatian Demodog agar El bisa menutup pintu gerbang dimensi lain. Dia kesal pada orang-orang Rusia yang mencoba membukanya kembali. Tiba-tiba Erika menawarkan bantuan kepada Dustin, namun Dustin menolaknya. Kemudian Erika menghitung perjalanan mereka. Menurutnya mereka sudah berjalan 4,8 km selama 9 jam. Kemudian 3 jam menuruni terowongan, jadi perkiraan 16 km jauhnya dari lift. Dustin kagum pada kemampuan berhitung Erika. Kemudian Dustin pun berkata bahwa Erika ternyata jago matematika. Sambil Dustin menarik salah satu kabel pada saklar itu, ia pun berhasil. Kipas tersebut berhenti berputar. Mereka pun berhasil keluar dari sana. Di tempat yang berbeda, Steve dipukul oleh seorang Rusia. Dia bertanya Steve bekerja untuk siapa. Steve menjawab bahwa dia bekerja di Ahoy, nama toko es krim tempatnya. Dia menyuruh melihat seragamnya, namun Rusia itu tidak percaya dan tidak mengerti. Orang Rusia itu juga menanyakan bagaimana dia bisa masuk ke sana. Steve berkata bahwa pengiriman tidak datang. Dia berpikir mungkin ketinggalan di gudang. Jadi mereka masuk ke sana, lalu gudang itu berubah jadi lift. Kemudian dia turun dan saat membuka mata sudah berada di fasilitas yang hebat ini. Orang Rusia itu kembali bertanya, Steve bekerja untuk siapa? Karena Steve tidak memberikan jawaban sesuai yang dia inginkan, maka Steve pun dipukul hingga pingsan. Kemudian tubuhnya diseret ke suatu ruangan. Tiba-tiba Robin juga dibawa masuk ke sana. Dia kaget melihat keadaan Steve. Robin marah kepada penjaga itu, kemudian dia pun dipukul. Mereka berdua diikat dan didudukkan di kursi dengan saling membelakangi. Orang Rusia itu mengejek Robin. Dia berkata bahwa Steve butuh dokter, dan untungnya mereka punya yang terbaik. Sambil tertawa, dan tiba-tiba pas orang Rusia itu di depan Robin, Robin pun meludahinya. Kemudian mereka pun keluar meninggalkan Steve dan Robin di sana. Adegan beralih di kediaman Murray. Mereka sedang berunding. Alexei memberitahu bahwa ada kunci yang mempunyai energi besar. Butuh banyak kekuatan dan tenaga. Rumah yang Hopper temukan letaknya dekat dengan trafo. Mereka mencuri jaringan listrik kota Hawkins. Hopper bertanya kenapa mereka membuatnya di sini. Alexei menjawab dulu kunci ini banyak terdapat di Rusia, tapi ternyata salah. Alexei kemudian memperagakan sesuatu sambil berkata sedotan digunakan untuk menembus lubang. Kemudian Murray menjelaskan artinya sedotan itu kuncinya, yang memancarkan energi besar. Energi ini mereka gunakan untuk menembus penghalang untuk membuka pintu antara dua dunia. Alexei pun terbayang saat percobaan pertamanya gagal. Dia juga bilang kuncinya separuh ada padanya dan separuh lagi ada di lokasinya. Kemudian dia menunjukkan di peta bahwa di Hawkins pintu ini pernah terbuka sekali. Itu masih pemulihan. Joyce mempertegas lagi apakah pintunya terbuka sekarang. Alexei menjawab sedang terbuka. Joyce nampak panik. Dia akan menelepon anak-anaknya. Hopper menuju dapur untuk mencari minuman. Murray menyusulnya. Mereka berdua kemudian berunding sambil minum vodka. Hopper berkata jika kunci ini bisa dimulai pasti bisa dihentikan dan mematikannya. Kemudian mereka kembali kepada Alexei dan bertanya bagaimana cara mematikannya. Alexei menjawab tentu saja bisa, namun sekarang kondisinya terbuka dan sangatlah rentan. Hopper kemudian berkata akan kuantar kau ke sana. Aku akan mengantarmu ke kunci tersebut. Namun Alexei malah tertawa. Dia suka akan keberanian Hopper seperti Rambo. Namun sangat susah menuju ke sana. Kunci itu ada di benteng bawah tanah yang dirancang oleh orang Rusia tercerdas dan dijaga pejuang terhebat mereka. Menurutnya menerobos itu mustahil. Dan adegan beralih pada Dustin dan Erika yang telah keluar dari lubang udara dan mereka dipastikan bisa menerobos benteng bawah tanah tersebut. Mereka berada di ruangan yang banyak terdapat cairan kimia. Dustin melihat ada kendaraan, alat transportasi di sana. Erika bertanya apakah Dustin bisa mengendarainya. Dustin menjawab apa sulitnya. Max aja bisa. Dia mencari kunci cadangan. Erika melihat-lihat sekitarnya. Dustin sudah menemukan kunci cadangannya. Saat dia memanggil Erika, Erika tidak ada di tempatnya. Tiba-tiba Erika muncul sambil membawa sebuah senjata. Menurutnya itu adalah senjata yang mematikan. Bisa sangat berguna.
Kemudian mereka berdua menaiki kendaraan tersebut. Di dalam ruangan terlihat Robin berteriak meminta tolong. Steve menyuruhnya berhenti berteriak. Ternyata Steve sudah sadar. Robin pun senang. Robin bertanya keadaan Steve. Terlihat muka Steve yang hancur karena dipukuli oleh orang-orang Rusia. Robin memberitahu bahwa mereka memanggil dokter untuk Steve. Tiba-tiba Robin melihat gunting di atas meja. Mereka berusaha meraihnya, namun malah terjatuh. Tiba-tiba masuk orang Rusia tadi dan seorang dokter. Dokter itu membawa suntikan. Sekali lagi orang Rusia itu berkata kepada Steve agar Steve mengatakan yang sebenarnya. Dokter itu akan menyuntikkan sesuatu. Steve menahannya, namun dokter itu tetap menyuntikannya, seperti sesuatu yang bisa membuat kejujuran. Adegan beralih di kediaman Elle. Mereka berkumpul di sana. Terlihat Elle sedang mencari keberadaan Billy dengan menggunakan kemampuannya. Elle mengakhiri pencariannya. Dia terlihat terengah-engah. Max bertanya, sekarang Billy sedang apa? Mereka pun berdiskusi tentang keadaan Billy yang tidak normal. Nancy berkata bahwa mereka harus mencari tahu asal penyebarannya dan menemukan sumbernya. Tiba-tiba Elle berkata bahwa Billy tahu. Billy pernah ke sana, ke sumbernya, tapi itu perangkap. Elle akan mencari cara lain agar Elle bisa mengetahui tempatnya. Elle kemudian berusaha lagi mencari tahu tempat sumbernya dengan menggunakan kekuatannya. Namun sebelum itu dimulai, Michael memperingatkannya bahwa pikiran Billy sakit. Mind Flayer ada di dalam dirinya. Elle menjawab bahwa Billy tidak bisa menyakitiku di sana. Elle memegang tangan Michael dan berkata, percayalah kepadaku. Elle pun memulai pencarian itu. Dia melihat Billy sedang duduk di kursi. Elle kemudian meraih tangannya sambil memanggilnya. Elle berkata bahwa dia ingin tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Billy menatap Elle dan tangannya mencengkeram ke tangan Elle. Elle berteriak, hentikan. Dan Billy pun melepaskannya. Elle terjatuh, dia terdampar di pantai. Di sana dia melihat seorang wanita cantik memakai baju putih. Tiba-tiba datang Billy kecil yang berlari ke arahnya. Wanita itu berkata bahwa dia berhasil. Billy kecil merasa sangat senang. Dia memberitahu ibunya bahwa dia berselancar jauhnya 2,1 meter. Billy kemudian berselancar kembali. Kemudian Elle berkata bahwa dia telah melihat sumbernya. Adegan beralih di kediaman Murray. Hopper menelpon ke perpustakaan umum Philadelphia. Dia memberitahu bahwa dia dapat nomor itu dari Dr. Owens. Orang itu menanyakan kode identifikasinya. Kode tersebut adalah kereta antik. Hopper menyuruh orang itu memberitahu Dr. Owens bahwa orang Rusia membuka kembali gerbangnya. Dan memberitahu juga bahwa ada pintu masuk di Mall Starcourt. Hopper berkata bahwa dia tahu cara masuknya namun butuh banyak orang. Orang itu berkata bahwa dia akan menyampaikan pesan tersebut kepada Dr. Owens. Joyce bertanya, sekarang apa yang akan kita lakukan? Hopper menjawab, menunggu. Namun Joyce tidak setuju, dia merasa tidak tenang. Anak-anak dalam bahaya. Kemudian Joyce menelpon ke perpustakaan itu lagi. Dia mengatakan bahwa orang itu harus segera memberitahu pada Dr. Owens apa yang terjadi. Dan menyuruh segera ke Hawkins dan membawa pasukannya. Kemudian Joyce membangunkan Alexei. Dia memberitahu bahwa mereka harus segera kembali ke Hawkins. Adegan beralih pada Steve dan Robin. Setelah disuntik, Steve tidak merasakan apa-apa. Steve juga menanyakan keadaan Robin. Mereka berdua merasa normal aja. Namun tingkah mereka seperti orang yang lagi nge-fly. Mereka pun berteriak-teriak tidak jelas. Kemudian masuklah orang-orang Rusia itu. Salah seorang Rusia itu bertanya bagaimana Steve dan Robin bisa menemukan mereka. Steve menjawab tidak sengaja. Dokter itu kemudian membawa sebuah gunting dan mengancam akan memotong jari Steve. Steve berteriak ketakutan, kemudian Robin memberitahu bahwa mereka mendengarkan kode. Robin mengatakan bahwa mereka bodoh karena sudah menyebarkan kode itu ke seluruh kota. Dan semua orang tahu. Orang Rusia itu bertanya siapa orang yang tahu. Steve menjawab Dustin Henderson. Orang Rusia itu menanyakan keberadaan Dustin. Steve menjawab bahwa dia sudah lama pergi. Mungkin memanggil Hopper, memanggil pasukan Amerika. Mereka akan ke sini menyerbu dan menendang kalian kembali ke Rusia. Tiba-tiba alarm keamanan berbunyi. Mereka menemukan cairan kimia yang tumpah dan membuat sebuah lubang. Tiba-tiba Dustin masuk ke dalam ruangan Robin dan Steve ditahan. Dia segera mengarahkan senjatanya ke dokter itu. Dokter itu pun pingsan.
Dustin segera melepaskan ikatan Steve dan Robin. Adegan beralih pada Elle yang mendekati tempat yang dia pikir adalah sumbernya. Saat mendekat, dia melihat Billy kecil sedang dimarahi ayahnya. Ayahnya memaksa Billy untuk berseluncur. Dia mengatakan Billy adalah pecundang. Billy kecil kemudian berlari meninggalkan ayahnya itu. Elle juga melihat saat Billy kecil menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Ayahnya menyakiti ibunya. Billy kecil berusaha membela ibunya. Elle juga melihat saat Billy dikenalkan dengan Max. Tiba-tiba Elle sudah berada di suatu tempat. Dia melihat mobil Billy di sana. Elle kemudian memberitahu teman-temannya bahwa dia menemukan sumbernya. Max bertanya, "Kamu berada di mana?" Elle menyebut sebuah nama bangunan tua bekas pabrik tua. Kemudian Jonathan mencari tahu alamat tempat tersebut. Setelah menemukan alamat tersebut, Michael menyuruh Elle untuk kembali. Saat Elle sudah kembali, ternyata dia berada di dimensi lain. Elle tidak menemukan Michael dan teman-temannya. Elle berteriak memanggil Michael, namun tiba-tiba muncul Billy di sana. Dia berkata, harusnya Elle tak mencarinya. Kini semua bisa melihat Elle. Terlihat semua orang yang sudah dikuasai oleh Man Flyer segera pergi menuju ke suatu tempat. Di sana terlihat ada Heather, ibunya, dan masih banyak lagi. Billy berkata bahwa dulu Elle yang membiarkannya masuk dan sekarang Elle juga harus membiarkan mereka tinggal di sini. Billy pun berkata bahwa selama ini dia sudah membangunnya untukmu dan sekarang waktunya mengakhiri ini. Lalu mereka akan mengakhiri Elle dan saat Elle tiada mereka juga akan mengakhiri teman-temannya Elle. Kemudian mereka akan mengakhiri semuanya. Elle berteriak menyuruh Billy pergi. Billy terus mendekat. Elle menggunakan tenaganya untuk melempar Billy jauh ke belakang. Terlihat Elle pun benar-benar sudah kembali ke dunia nyata. Michael segera memeluknya dan menenangkannya. Ternyata semua orang itu menuju ke gedung tua bekas pabrik. Mereka pun hancur dan menyatu seperti akan menjadi sebuah monster yang sangat mengerikan. Dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat lift meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Steve, Robin, Dustin, dan Erica berteriak. Mereka semua panik. Steve menyuruh Dustin dan Erica untuk menekan tombol apa saja agar lift itu bisa berhenti. Akhirnya lift itu mencapai lantai dasar. Mereka semua terjatuh. Steve kemudian bangun dan berusaha memencet tombolnya. Robin berkata seandainya kita punya kartu. Itu adalah semacam kunci elektronik seperti di pintu gudang. Artinya pintu tidak akan bisa dibuka tanpa kartu. Mereka pun terjebak di dalam lift. Erica kesal kepada mereka semua. Dia berdebat dengan Steve. Secara tak sengaja Dustin melihat ada celah di atas lift. Steve pun membukanya, kemudian Dustin dan Steve naik ke atas. Mereka terkejut saat melihat ke atas, ternyata gedung itu sangatlah tinggi sekali. Adegan beralih pada Hopper dan Joyce yang mendatangi peternakan Hess. Hopper merasa di sana ada orang karena dia melihat ada sebuah mobil box yang sudah parkir di sana. Hopper dan Joyce segera memeriksanya ke dalam. Joyce mendengar ada suara seperti bunyi mesin. Mereka pun mencari asal suara itu. Saat di kamar, Joyce kemudian menempelkan telinganya ke lantai. Dia berkata kepada Hopper bahwa suara itu berasal dari bawah. Tanpa sengaja, Joyce melihat ada lubang udara di bawah tempat tidur itu. Hopper segera mengangkatnya. Ternyata itu adalah pintu rahasia untuk menuju ke ruang bawah tanah. Hopper dan Joyce segera turun ke sana. Di luar terlihat seseorang dengan menaiki sepeda motor sedang menuju ke peternakan Hess juga. Di ruang bawah tanah, Hopper melihat dua orang sedang melakukan sesuatu. Hopper menyuruh mereka untuk angkat tangan. Namun mereka malah berbicara dengan bahasa Rusia. Hopper bingung, dia tidak mengerti apa yang mereka katakan.
Tiba-tiba Joyce memberitahu Hopper untuk memperhatikan ke atas. Di sana terlihat ada orang yang sedang berjalan dengan membawa senjata. Orang itu adalah mata-mata Rusia. Dia sudah berada di ruang bawah tanah. Dia melihat ada seseorang di sana, kemudian dia mendekatinya, namun tiba-tiba Hopper sudah menodongkan pistolnya dari belakang. Sambil berkata jangan bergerak, dan menyuruh meletakkan senjatanya. Namun mata-mata Rusia itu malah melawan Hopper. Dia yakin bahwa Hopper tidak akan menembaknya, karena Hopper adalah polisi. Dan polisi mempunyai aturan. Hopper menggertaknya, dia menghitung 1-3. Saat hitungan ketiga, Hopper benar-benar menembaknya, namun orang itu sudah menghindar. Dia melawan Hopper dengan menendang tangannya hingga pistol di tangan Hopper pun terlepas. Hopper berusaha merebut senjata dari orang itu. Di lain sisi, Joyce berusaha mengambil pistol Hopper tadi, dan ia pun berhasil. Terlihat Hopper yang berbaku hantam dengan orang tersebut. Dia berhasil membuat senjata orang tadi terlempar. Mereka pun berkelahi dengan tangan kosong. Tiba-tiba Hopper mendapatkan kesempatan. Dia mengambil sesuatu untuk memukul orang tadi, dan orang itu pun terjatuh. Joyce memanggilnya sambil melempar pistol untuk Hopper. Namun naas, pistol itu jatuh di dekat musuhnya. Hopper pun lari menghampiri Joyce dan pergi dengan membawa salah satu sandera di sana. Hopper, Joyce, dan sandranya segera lari ke atas. Mereka pun menurunkan tempat tidur dan menambahkan dengan lemari. Akhirnya mereka sampai di mobil. Di dalam ruangan bawah tanah, orang tadi terus berusaha mendorong tempat tidur dan lemari untuk bisa keluar dari sana. Saat Joyce berhasil menyalakan mobil, orang tadi pun berhasil keluar dari ruang bawah tanah. Dia segera menembaki mobil Hopper. Namun, alhamdulillah mereka berhasil lolos dari sana. Dan film pun baru dimulai. Pagi-pagi Nancy menelpon Jonathan. Dia memberitahu bahwa dia sedang di rumah sakit menjenguk Bu Driscoll. Ternyata dokter memberinya obat penenang dan masih melakukan pengujian. Jonathan masih kesal dengan Nancy. Dia tidak begitu percaya akan ucapan Nancy. Kemudian Nancy berkata bahwa dia ingin berbicara dengan adiknya Jonathan. Namun Jonathan bilang bahwa Will tidak ada di rumah. Nancy bertanya lagi apakah di tempat yang aman. Mendengar pertanyaan itu, Jonathan jadi khawatir. Adegan beralih, terlihat Hopper sedang memperbaiki mobilnya, dan Joyce mencoba berkomunikasi dengan sandranya. Joyce mencoba menjelaskan pada sandranya itu tentang magnet yang ada di kulkasnya. Tak magnetis lagi, tak berfungsi, namun sepertinya orang itu tidak memahami apa yang Joyce katakan. Hopper berteriak memanggil Joyce bahwa dia telah membuatnya pusing. Hopper menyuruh Joyce untuk membantunya. Dia menyuruh Joyce untuk mencoba menyalakan mobilnya dan Hopper memeriksa mesinnya. Tiba-tiba Sandra itu berkata, "Stop!" Tapi Hopper malah memarahinya. Orang itu terus berbicara. Hopper marah dan mendekatinya. Saat Hopper sudah menjauh dari mobil itu, tiba-tiba mobil itu mengeluarkan ledakan kecil. Joyce yang masih di dalam mobil segera berlari keluar. Dan mobil itu pun akhirnya meledak. Hopper dan Joyce dan sandranya meneruskan perjalanan mereka dengan berjalan kaki melewati hutan. Mereka menuju ke rumah detektif Murray. Saat di tengah hutan, tiba-tiba Joyce dan sandranya berubah menjadi asap, dan Hopper seperti berada di dimensi lain. Ternyata Elle sedang mencari keberadaan Hopper dengan menggunakan kemampuannya. Elle berkata, "Aku menemukannya." Di hutan bersama dengan Ibu Will, mereka akan menuju ke Illinois. Kemudian Elle membersihkan darah hidungnya di kamar mandi dibantu oleh Max. Dia memegang lehernya bekas sekikan tangan dari Billy. Max bertanya apakah masih sakit. Elle menjawab hanya saat berbicara aja. Di luar, Michael dan temannya merasa heran akan kepergian Hopper ke Illinois bersama ibunya Will. Dustin juga menghilang. Menurutnya ini bukan kebetulan. Mungkin ini semua ada hubungannya dengan Man Flyer. Michael berkata lagi bahwa mereka tidak hanya menghentikan Billy, tapi menghentikan Man Flyer juga. Lucas bertanya bagaimana caranya. Will langsung menjawab mungkin Elle bisa. Tiba-tiba Nancy mengetuk pintu basement.
Dia menyuruh Michael untuk membukanya. Ternyata dia datang bersama dengan Jonathan. Adegan beralih pada Dustin. Dia berada di atas lift sambil berusaha menghubungi teman-temannya dengan menggunakan kata kode merah berulang-ulang. Dustin juga berkata bahwa tentara Rusia memasuki Hawkins, dan jika mereka ketahuan, mereka akan disisa dan dibunuh. Steve memperingatkannya agar jangan lama-lama, nanti bisa habis baterainya. Di lain sisi, terlihat Erika memukul-mukul sebuah cairan hijau itu ke dalam box. Robin mencegahnya. Erika kehausan hingga dia ingin meminumnya. Robin berkata bahwa itu bukan air sembarangan. Robin mendengar ada suara di luar. Dia segera memberitahu Steve dan Dustin bahwa ada yang datang. Di luar lift terlihat dua orang sedang menaiki alat transportasi. Mereka berhenti di depan itu dan segera masuk ke dalam untuk mengangkut box-box itu. Saat kedua orang tadi masuk ke dalam lift, Steve, Robin, Dustin, dan Erika bersembunyi di atas lift. Buru-buru Steve turun ke bawah saat kedua orang itu pergi meninggalkan lift untuk menahan pintu lift agar mereka bisa keluar. Steve mengganjalnya dengan menggunakan botol yang berisi cairan itu. Satu persatu mereka keluar dari lift itu. Saat sudah keluar semua, tiba-tiba botol itu pecah dan cairan yang ada di dalamnya bereaksi seperti air keras. Robin meledek Erika apakah dia masih ingin meminumnya. Dustin terkejut saat melihat jalan di depannya begitu panjang. Well, hope you guys are in good shape. Adegan beralih kembali ke basement. Nancy memberikan data tentang Bu Driscoll yang memiliki ciri-ciri seperti Will setahun yang lalu. Kemudian Michael bertanya kapan Bu Driscoll terkena serangan ini. Nancy berkata jam 9 malam. Billy masuk ke sauna juga jam 9 malam. Mereka pun menyimpulkan bahwa Billy dan Bu Driscoll sudah kerasukan Manfire. Elle pun teringat pada Heather. Menurutnya Billy sudah melakukan sesuatu padanya. Nancy bertanya siapakah itu Heather. Elle menjawab pengawas kolam renang. Nancy kaget apakah Heather Holloway, anak dari bosnya, yaitu Tom. Mereka pun segera menuju ke rumah Tom. Di hutan tempat mobil Hopper terbakar, mata-mata Rusia itu datang. Dia mengecek mobil dan bekas jejak kaki Hopper dan Joyce. Di hutan, Hopper, Joyce, dan Sandra itu masih terus berjalan. Tiba-tiba saat Hopper berdebat dengan Joyce, Sandra itu berlari dengan kencang. Hopper pun mengejarnya. Ternyata orang itu melihat ada tempat pengisian bahan bakar di sana. Hopper, Joyce, dan Sandra itu segera menuju ke marketnya. Mereka membeli minuman di sana. Saat sedang membayar di kasir, Hopper melihat di luar ada seseorang yang sedang mengisi bahan bakar. Dia pun mendapatkan ide. Hopper kemudian menuju ke mobil tadi. Dia menunjukkan kartu anggota polisinya. Dia mengatakan bahwa ini adalah darurat kepolisian. Dia memerlukan mobilnya untuk membawa salah satu orang yang sangat berbahaya di dunia. Tiba-tiba Joyce datang dan Hopper mengenalkannya Joyce sebagai detektif. Tanpa basa-basi lagi, Hopper segera pergi dari sana. Orang itu pun hanya termenung dan kaget melihat hal ini terjadi. Adegan beralih pada Steve dan teman-temannya. Mereka terus berjalan sambil membicarakan tentang cairan tadi. Tiba-tiba walkie-talkie Dustin menangkap pembicaraan seseorang dengan menggunakan bahasa Rusia. Orang itu mengatakan seperti kode rahasia yang berhasil dipecahkan oleh mereka. Menurut mereka, tempat yang mereka cari sudah dekat karena walkie-talkie itu bisa menangkap frekuensinya. Kembali pada Nancy dan teman-temannya menuju ke rumah Tom. Mereka sudah sampai di sana. Saat Nancy memencet bel, tidak ada orang yang membukanya. Dia pun memberi kode pada Elle untuk membuka pintu dengan menggunakan kekuatannya. Saat memeriksa ke dalam, mereka mencium bau sesuatu. Ternyata banyak botol bekas bahan kimia berantakan di sana. Mereka segera menelusuri ruangan lain. Nancy menemukan bekas darah di sana. Dia teringat bahwa dahi Tom diperban. Kemungkinan dia diserang. Mereka kemudian meneruskan pencarian dan menemukan sisa tali untuk mengikatnya. Artinya mereka dibawa ke suatu tempat. Nancy teringat bahwa Bu Driscoll selalu mengatakan aku harus kembali. Kemudian dia menyimpulkan pasti ada tempat awal mula semua ini. Sebuah sumber. Jika mereka menemukan sumbernya, mungkin bisa menghentikannya. Will mengusulkan Bu Driscoll selalu berkata ingin kembali, kenapa tidak kita biarkan saja.
Di lain sisi, terlihat mata-mata Rusia itu sudah sampai di market tempat Hopper membeli minuman. Dia bertanya kepada penjaga market itu tentang apa saja yang terjadi. Namun penjaga itu tidak mau memberitahunya. Penjaga itu kemudian dia pukul dan disuruhnya menceritakan apa yang sudah terjadi. Ia pun menceritakannya. Adegan beralih pada Hopper. Mereka sudah sampai di tempat yang dituju. Hopper segera memencet bel. Saat pintu terbuka, Murray menodongkan senjata ke arah Sandra itu sambil bertanya siapa namanya. Sandra itu malah mengejek Murray dengan menyebut Murray adalah babi Amerika botak dengan menggunakan bahasa Rusia. Ternyata Murray bisa berbahasa Rusia. Sandra itu pun kaget, mereka disuruh masuk ke dalam. Kembali pada Steve dan teman-teman, mereka sudah sampai di suatu ruangan. Terlihat banyak sekali orang-orang Rusia dan penjagaan pun sangat ketat. Saat mereka tertegun akan hal itu, tiba-tiba seseorang penjaga hampir melihat mereka, namun untungnya mereka cepat bersembunyi. Steve menanyakan di mana ruang komunikasi. Erika menjawabnya berada di lantai 1 barat laut. Erika meyakinkan saat itu pintunya terbuka sebentar dan dia melihat lampu, mesin dan lainnya. Robin menyuruh Steve untuk membawa mereka menuju ke sana. Mereka pun bergerak secara perlahan. Saat ada kesempatan, mereka semua segera masuk ke ruangan tersebut. Namun saat sampai di dalam, terlihat ada satu orang Rusia di sana. Mereka sama-sama kaget. Orang Rusia itu akan mengeluarkan senjatanya. Robin berusaha berkomunikasi dengannya, namun sepertinya orang Rusia tadi tidak paham. Tiba-tiba Steve mendorongnya. Mereka pun terlibat perkelahian dan Steve pun menang. Rusia itu pun pingsan. Dustin segera mengambil kartu untuk akses keluar masuk. Robin memberitahu mereka bahwa di atas ada sesuatu. Di sana mereka melihat sebuah mesin yang mengeluarkan sinar seperti sinar laser yang berusaha membuka pintu gerbang dimensi lain. Adegan beralih pada Nancy dan teman-temannya. Mereka pergi ke rumah sakit untuk menengok Bu Driscoll. Namun saat mereka hendak masuk semua, mereka dihentikan oleh penjaga di sana. Hanya boleh 2 orang saja. Akhirnya Nancy dan Jonathan yang akan menengok Bu Driscoll. Yang lainnya menunggu di lobi. Nancy dan Jonathan menuju ke kamar Bu Driscoll. Sepanjang jalan menuju ke sana, nampak suasana sangat sepi. Dan saat mereka masuk ke dalam ruangan Bu Driscoll, ternyata Bu Driscoll sudah tidak ada. Dan tiba-tiba Tom mendatangi mereka. Lampu pun berkedip-kedip. Saat Tom ingin mendekati mereka, Jonathan dengan cepat memukul Tom dan mereka kabur dari sana. Namun di sini teman Tom juga sudah terinfeksi. Mereka pun secepatnya kabur dari sana. Di lain sisi terlihat Michael yang sedang mendekati kembali Elle. Di sisi lain terlihat semuanya sudah tewas. Jonathan dan Nancy mencoba masuk ke sebuah ruangan dan Nancy mencoba menelpon seseorang. Namun di sini mereka sudah ketahuan oleh teman Tom. Lalu ia pun menghajar Jonathan. Di sini Nancy kemudian menusuknya menggunakan gunting dari belakang. Nancy pun kabur dari sana dan ia terus dikejar oleh teman Tom. Terlihat Jonathan ingin bangun, namun Tom segera menghajarnya kembali. Di sini terlihat Nancy membawa alat pemadam kebakaran. Temannya Tom masuk ke ruangan itu dan mencari Nancy. Di lain sisi, Jonathan dibuat pingsan dan ingin ditusuk oleh Tom. Tiba-tiba Nancy memukul temannya Tom dengan sangat kuat. Dan hal itu juga dirasakan oleh Tom. Mereka pun berdua mati. Namun terlihat lampu berkedip-kedip dan tubuh mereka kemudian hancur berkeping-keping membentuk segumpal daging. Yang kemudian daging itu berjalan dan menyatu menjadi sebuah monster yang sangat mengerikan. Dan film pun bersambung.